Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran yang lebih baik dibandingkan makhluk yang lain. Untuk apa? Supaya manusia lebih mengandalkan akalnya daripada kekuatannya. Tidak seperti hewan yang lebih mengandalkan kekuatan, Allah menginginkan manusia untuk lebih banyak berpikir untuk kebaikan peradaban manusia itu sendiri. Islam dengan Al-Quran serta kitab-kitab terdahulu memang tidak perlu lagi dipertanyakan kebenarannya, tetapi tetap perlu dikaji, dipelajari, dan dipahami. Al-Quran itu adalah buku petunjuk bagi umat manusia agar berjalan sesuai ajaran Islam hingga selamat dunia akhirat. Ibaratnya kita membeli ponsel keluaran terbaru, kita juga akan mendapatkan buku petunjuk penggunaannya. Pemakaian ponsel harus sesuai dengan buku petunjuk tersebut agar berfungsi maksimal dan tidak cepat rusak. Tetapi kadangkala, salah satu fitur yang ada pada ponsel tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal kita merasa sudah menjalankan semua langkah sesuai buku petunjuknya. Apakah itu berarti buku petunjuknya salah? Sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran, tentunya kita tidak akan menyalahkan buku petunjuk tersebut. Yang kita lakukan adalah menyalahkan diri sendiri karena mungkin kurang memahami petunjuk-petunjuk yang ada dalam buku tersebut. Selanjutnya, kita akan menghubungi orang lain yang lebih mengerti tentang penggunaan ponsel tersebut. Apakah itu vendor ponsel baru atau teman-teman Anda? Manusia purba memang pernah hidup ratusan juta tahun yang lalu. Tetapi manusia purba ini bukan Nabi Adam. Karena Nabi Adam diturunkan ke bumi tidak sampai 8.000 tahun yang lalu, sekitar 5.872 sebelum Masehi. Manusia purba ini memang disebut Al-Bashar, sementara Nabi Adam dan keturunannya disebut Al-Insan atau Bani Adam. Saudaraku, lantas siapa penghuni bumi ini sebelum Adam diciptakan? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Makhluk penghuni bumi sebelum Adam. Yang pertama, 70 orang laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Setahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Setelah orang laki-laki yang ke-70 mati, cukuplah tidak diciptakan lagi. Yang kedua, jin dan nisnas atau poli. Disebutkan bahwa ada order makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum order manusia. Quran dikatakan bahwa makhluk tersebut adalah bangsa jin dan bangsa nisnas. Mereka hidup satu masa dengan jin, mereka pun hidup satu masa dengan dinosaurus, dan apabila Anda sering baca-baca, pasti Anda bisa menemukan hal-hal yang ganjil pada zaman dinosaurus. Hanya ada satu manuskrip di dunia yang paling sedikit mengupas tentang hal ini. Manuskrip ini sekarang tersimpan di suatu chapel di Swedia. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi di dekat kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah Spitsbergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun manusia setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi ini. Bahkan mungkin setelah bangsa ini musnah, sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh orde manusia. Tak heran di berbagai penjuru dunia kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Di salah satu candi di Jawa Tengah, berbentuk badan manusia dengan sayap dan kepala burung. Sama dengan di Mesir dalam lukisan di dalam piramid, berbadan manusia dan berkepala burung. Atau mungkin mitologi dan legenda dahulunya adalah memang kenyataan,
seperti mitologi Yunani yang banyak menyebut dan menggambarkan manusia setengah hewan, atau legenda dari tanah Jawa yang menceritakan manusia setengah hewan, badan manusia kepalanya anjing yang lazim disebut Aul. Hampir sama dengan Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Spitsbergen sendiri terletak dekat sekali dengan lingkar kutub. Di sana matahari hanya bersinar sekitar setengah bulan saja dalam 1 tahun. Jadi selebihnya gelap gulita. Kegelapan tersebut hanya diterangi oleh aurora borealis. Banyak sekali peninggalan masa lalu yang tidak terlacak di sana. Peninggalan-peninggalan masa lalu sebelum manusia menguasai bumi. Konon dikisahkan bahwa bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nisnas ini diberikan kemampuan yang luar biasa, akal dan pikiran mereka jauh melampaui manusia saat ini. Satu kelebihan mereka yang sangat luar biasa yaitu mereka mempunyai kemampuan telepati yang sangat hebat. Teknologi mereka sangat maju, dan mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Ras mereka dibagi menjadi beberapa, dan ada yang sangat mirip dengan manusia, namun memiliki sayap. Ada yang berbadan manusia berkepala binatang, ataupun sebaliknya. Karena kecongkakan, ego dan nafsu, mereka saling berperan antar sesamanya, hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh Azazel atau Azazil atas perintahnya. Dikarenakan mereka telah lupa atas tugas yang telah diberikan olehnya, dan hampir semuanya musnah di dalam pertempuran dengan pasukan langit yang dipimpin oleh Azazel atau Azazil, yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka. Itu pun hanya diketahui oleh manusia-manusia tertentu saja. Selain di Spitsbergen, peninggalan mereka pun ada di Swedia dan di suatu kawasan di Asia. Yang keempat, Al-Bashar adalah manusia sebelum Adam. Al-Bashar ini awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluk lainnya, yaitu hanya mengucap kun fayakun atau jadilah. Tidak seperti Nabi Adam yang dibentuk satu demi satu olehnya, lalu ditiupkan ruhnya hingga Adam pun hidup. Seperti halnya hewan, Al-Bashar tidak memiliki ruh. Jadi, jika dia mati, tidak ada ruh yang tertinggal untuk diadili di akhirat. Tetapi Al-Bashar memang memiliki otak yang sekelas Al-Insan. Hanya saja Allah tidak membekali Al-Bashar dengan ilmu pengetahuan seperti halnya Nabi Adam. Al-Bashar mencari tahu sendiri bagaimana caranya membuat api, membuat senjata, membuat tempat perlindungan, berburu, dan menyembah Azimat. Tetapi pada akhirnya adalah mereka hidup dari perang yang satu ke perang yang lainnya. Mereka tidak mengerti cara berdiplomasi, karena memang tidak ada buku panduan yang mengajarkan mereka cara berdiplomasi. Sehingga akhirnya Allah menakdirkan mereka untuk punah puluhan ribu tahun sebelum diciptakannya Adam. Lalu seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan niatnya untuk menciptakan manusia Al-Insan sebagai khilafah di bumi. Para malaikat mempertanyakan niat tersebut, mengingat keberadaan Al-Bashar di dunia hanyalah menumpahkan darah. Tetapi Allah sudah mempersiapkan segalanya. Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi berbekal ilmu pengetahuan dan berbagai aturan dari Allah. Adam menurunkan ilmu berkebun kepada Qabil dan ilmu berternak kepada Habil. Adam mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur kepada Allah dengan membagi hasil jerih payah mereka kepada makhluk lain. Dan Adam menikahkan anak-anaknya sesuai perintah Allah. Allah membekali Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan seperti yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 31-33, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33.
Sebenarnya terjemahan hakim dengan maha bijaksana kurang tepat, karena arti hakim ialah yang mempunyai hikmah. Hikmah adalah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna, dan faedahnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.